Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Meskipun kita sudah siang, tapi semangat tetap pagi ya. Oke, baik. Oke, untuk memulai perkuliahan pada hari ini, silakan salah satu di antara kalian memimpin doa. Baik, saya bikin doa pada siang hari ini, pada kuliah ini, semoga berkuliah. Kekuasaan itu kontes dari pemasaran. Maka cakupan pemasaran akan lebih luas daripada hanya sekedar penjualan. Nah, salah satu yang mungkin akan kita bahas pada hari ini adalah bagaimana pemasaran yang berhubungan dengan penjualan ini bisa tepat sasaran dengan baik, bisa memenuhi target, atau kalau ini diorientasikan kepada orientasi pemasaran maka akan berdampak pada kepuasan konsumen yang tinggi. Kalau ini berorientasi kepada penjualan maka akan mendapatkan nilai penjualan yang tinggi, yaitu dengan apa? Segmented marketing positioning yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, saya ingin menyampaikan dan bisa
secara pemahaman berbeda dengan apa yang kebanyakan orang paham. Oke. Maka solusi PMK pada hari ini adalah mahasiswa mampu menerapkan implementasi konsep segmentasi pasar, target, positioning, dan bisnis. Nah, apa segmentasi? Dikatakan oleh Bapak Renat Kasami, salah satu pakar marketing dari Indonesia, mengatakan bahwa segmentasi adalah proses pengkotak-kotakan pasar yang heterogen yang memiliki kesamaan kebutuhan dan kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan respon. Jadi gini, tidak semuanya orang itu pasti punya persepsi yang sama. Tidak semua orang itu pasti punya suatu angan-angan yang sama pada suatu benda, pada suatu problem. Oleh karena itu, kita harus menyamakan persepsi ini. Kesamaan persepsi ini akan lebih gampang diterima, akan lebih mendapatkan nilai penjualan yang lebih bagus kita ngomong dalam marketing. Oke, next. Variabelnya adalah segmentasi adalah geografi, demografi, variabel psikososial, variabel tingkat laku dan sebagainya. Ini kita harus pilah-pilah sedetail mungkin dalam rangka melakukan segmentasi pasar tadi. Jadi, menurut kalian apa sih segmentasi pasar setelah dari kira-kira? Saat segmentasi adalah dapat diukur, dapat dijangkau, cukup besar dan berbeda. Di dalam konteks seperti apa? Dapat diukur gini. Segmen jangan sampai kita itu mulu-mulu sesuatu yang ya di luar dari ukuran kita, di luar dari pendapatan kita, di luar dari jangkauan kita. Jangan sampai seperti itu. Nah, pertanyaannya begini. Kalau menurut saya, secara lebih simpel, apa segmentasi? Kalau mensegmentasikan itu seperti apa? Mengelompokkan. Mengelompokannya gimana? Mengelompokkannya gimana? Dikelompokkan gimana? Makanya dikelompokkan gitu atau gimana? Siapa yang dikelompokkan? Apanya yang dikelompokkan? Kira-kira? Target pasarnya. Terus cara mengelompokkannya gimana? Cara mengelompokkannya adalah ada beberapa variabel segmentasi. Ada geografi, ada demografi, ada psikososial, ada tingkat laku, dan masih banyak lagi yang bisa dikelompokkan. Oke, kita langsung saja masuk ke langkah-langkah segmentasi tadi. Memilih serangkaian variabel segmentasi berbasis kebutuhan dan yang menentukan kebutuhan segmentasi, terus memilih prosedur yang menagregasi pelanggan ke dalam segmen-segmen yang sesuai, menyusun berbagai macam segmen pelanggan dan memilih jumlah segmen yang diinginkan. Nah, ini mungkin secara teoritis karena teman-teman kuliah biasanya nih, kalau teoritis terlalu muluk-muluk itu biasanya bingung. Nanti kita akan coba simulasikan dan saya minta teman-teman itu juga terlibat dalam simulasi tersebut. Oke, contoh segmentasi pasar. Geografis mungkin secara benua atau secara kawasan ada Asia, Afrika, Eropa dan sebagainya. Secara kawasan, secara ukuran mungkin urban, secara pendapatan mungkin sekian, secara kawasan atau secara pendidikan mungkin usia, gender dan sebagainya, atau agama mungkin sangat mungkin. Tapi kadang kita terlalu kemiskinan dalam agama, seolah-olah kita harus kalau nggak ini nggak jalan, kalau nggak ini jalan, kita harus ubah mindset itu, kita harus melakukan saat-saat seperti itu karena setiap warga negara itu yang menurut agama itu berhak mendapatkan yang sama, berhak mendapatkan fasilitas yang sama. Oleh karena itu, kayaknya segmentasi agama selain yang melekat pada agama tersebut, seharusnya kita harus tinggalkan data agama tersebut. Ini agama juga ada bangsaan dan sebagainya. Gambarnya gini, sebelum masuk ke target ini ya. Gambarnya gini, secara lebih simpel. Pengelompokan tadi itu adalah yang namanya segmentasi itu membagi pasar kepada beberapa segmen-segmen atau kepada beberapa klasifikasi demografis tertentu. Contoh tadi adalah geografi. Klasifikasi demografis tertentu. Contoh adalah geografinya, contoh adalah pendidikannya, contoh adalah pendapatannya, contoh adalah gendernya, contoh agamanya, kalau memang beragama, atau mungkin contoh yang lain itu masih bisa banyak banget yang harus kita segmentasikan. Nah, kenapa kok kita harus segmentasikan? Karena prinsipnya jualan itu
bukan sedang bertarung membeli kita. Jadi jualan itu memiliki harga yang tepat. Berarti kita sniper bukan di atas 10 juta. 10 juta. Oke. Terus berapa? Bagi. Ya kan? Juga di ketika apa? Usia, oke. Usia berapa? Ya kan? Bahwa
Ada kesepakatan
Ya,